Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Shalom kepada seluruh jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online El Glow Church Kelapa Gading. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung bersama kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Serta Bapak Ibu boleh menghubungi nomor sekretariat yang tertera di layar kaca Bapak. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Haleluya. Sekarang, mari kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini, iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya. Maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Sorgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Sorgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya.
Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan, bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Sorgawi. Padahal, Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasih-Nya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabatani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus ditinggalkan Bapanya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya. Kasih Bapa Sorgawi melebihi kasih seorang Bapa jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan Roh-Nya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya. Maka dari itu, mari kita percaya bahwa Bapa Sorgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudus-Nya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat Tuhan Elglo Church yang berbahagia. Kita tidak terasa masuk di bulan Agustus tahun 2021. Puji Tuhan, dan kita menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Mari kita nikmati persekutuan ini, ibadah hari Minggu kita, dan kita mulai dengan ibadah kita. Kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih kepadamu Tuhan, bahwa keadaan kami saat ini baik-baik saja. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kami dan menolong kami, memimpin kami dan menyertai kami. Tuhan, biarlah sukacitamu ada terus bersama kami, dan kami menikmati waktu bersama dengan Tuhan di hari Minggu-Mu, di hari kami beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari memuji Tuhan bersama-sama. Katakan, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorak memuji, ku naikkan puji
berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan sekali lagi, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, yes. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Nyanyi bagi Raja kita selama-lamanya. Dia Allah yang layak dipuji, layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami mengakui kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami merasakan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Sepanjang hidup kami Tuhan, Engkau Allah yang setia menemani kami. Izinkan kami Tuhan menikmati Engkau, menyembah Engkau. Haleluya Yesus. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima
selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Mari bersama katakan kasih setia-Mu. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Oh, kami memuji Engkau Tuhan. Kami meninggikan Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu untuk selama-lamanya, kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Buat kasih setia-Mu, Kau Allah yang baik bagi kami. Setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, kami mau menikmati kasih setia-Mu. Kami mau menikmati kebaikan-Mu. Hiara nama syandaralamu, hiara
Kirara lama sandara lama se. Kau ajaib Tuhan, untuk selama-lamanya kebaikan-Mu, untuk selama-lamanya kasih setia-Mu, untuk selama-lamanya pertolongan-Mu Tuhan, untuk selama-lamanya anugerah-Mu. Kau Allah yang baik bagi kami, biar kami menikmati kasih-Mu, bersekutu dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Kirara lama shandara lama se. Kirara lama shandara lama. Kirara lama sherererere. Kirara lama shandara lama se. Haleluya. Kau ajaib-ajaib Tuhan, untuk selama-lamanya kebaikan-Mu, Allah yang menyertai kami. Terima kasih Yesus. Dimanapun kami Tuhan, kami menikmati Engkau, kami menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu. Kirala lama shandara lala 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 lama se. Kirala lala 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 lama shandara lala lama se. Kirala lama shandara lama se ara lamo yara lama se. Kirala lala lama se. Haleluya. Biar roh kami dikuatkan Tuhan, kami meninggikan Engkau. Haleluya. Kirala lala lama se. Haleluya. Kirala lama shandara lamo yara lama se ara lama se ara lama se. Engkau Tuhan yang dahsyat bagi kami, Allah yang senantiasa bersama kami, Allah yang setia untuk selama-lamanya. Kau baik Tuhan, Kau ajaib, bagi-Mu pujian, hormat, pengagungan selama-lamanya. Kira lama shandara lamo, kira lama shandara lama se. Haleluya. Terpuji nama-Mu Yesus, terpuji Engkau Tuhan. Karya terbesar dalam hidup kami, Engkau sudah menyelamatkan kami Tuhan. Kasih-Mu yang terindah itu kami mau terus nikmati Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
Yesus Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Mari angkat tanganmu jemaat Tuhan, katakan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengagumi Engkau di setiap waktu kami Tuhan, di setiap keberadaan kami mengagumi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu, berbicaralah melalui firman-Mu. Kami siap menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. 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 Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan yang tak terhingga, yang tak terbatas, bahkan yang tak pernah berakhir dalam kehidupan kami semuanya. Dan itulah yang memampukan kami setiap hari untuk kami boleh membangun kehidupan kerohanian kami semakin intim dan bahkan melekat kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab kami Tuhan, hari-hari ini Tuhan, kami rindu terus ya Tuhan mendengarkan firman-Mu, mendekat kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami mendekat kepada Tuhan, kami boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi, maka kerohanian kami semakin
meningkat, bahkan kami boleh mengenal isi hati Tuhan, mengerti kehendak Tuhan di akhir kehidupan kami, di masa-masa pandemi, di akhir zaman ini Tuhan. Kami percaya akan ada tuntunan Tuhan bagi setiap umat Tuhan di muka bumi ini, untuk kami boleh mengerti kehendak Tuhan. Berkati setiap kami semuanya, dan kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami boleh memuji dan menyembah Tuhan, dan saatnya kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan melakukan, mengaminkan firman-Mu, dan melakukan dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Urapi setiap kami semua, bahkan berkati setiap kami semuanya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, shalom saudaraku. Saya percaya kita semuanya dalam berkat Tuhan, dalam satu anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna, yang memampukan kita semuanya untuk kita bisa beribadah pada hari ini. Kalau kita masih bisa bernafas, jantung kita masih bisa berdetak Tuhan, dan mulut kita masih bisa memuji dan menyembah Tuhan pada hari ini, kita bisa memuji dan beribadah bersama-sama. Saya percaya itu semua adalah kemurahan Tuhan. Saya percaya itu semua adalah kebaikan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan masih memberikan satu tuntunannya. Tuhan masih memberikan kehendaknya, supaya rencananya yang besar atas setiap kita semuanya di akhir zaman ini tergenapi melalui kehidupan kita semuanya. Kalau kita masih diizinkan hidup, itu artinya ada rancangan Tuhan. Ada rancangan Tuhan yang besar atas setiap kita semuanya. Amin, Bapak Ibu semuanya. Dan saya percaya bahwa kita semuanya dalam anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Nah, saudaraku, hari-hari ini kita bisa melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana kematian itu ada di depan kita, di sekeliling kita. Bahkan ketika kita melihat televisi, atau mungkin di YouTube, saudara, atau mungkin di media sosial, saudara, banyak sekali terjadi kematian demi kematian terjadi. Begitu saya buka Facebook saya, ada yang meninggal, ada yang meninggal. Saya lihat di TikTok, saya melihat di Instagram, ada yang meninggal dan ada yang meninggal, dan lain sebagainya, saudara. Banyak sekali hari-hari terakhir ini yang meninggal karena pandemi COVID-19 ini, saudara. Dan kita tahu bahwa kematian sungguh membuat kita merasa kehilangan, membuat merasa kedukaan. Bahkan orang-orang di dalam dunia ini, dia menangisi, dia mengalami depresi, dia mengalami duka yang mendalam karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai dan dikasihinya. Wajar, itu sebagai manusiawi. Tapi pertanyaan bagi setiap kita semuanya, kemanakah akhir kehidupan manusia setelah manusia mengalami kematian? Ini pertanyaan penting bagi setiap kita semuanya. Di masa pandemi ini, saudara, sudah hampir 4,2 juta, saudara. Dan kematian itu sungguh sangat menakjubkan sekali. Kematian orang-orang hampir angkanya 4,2 juta lebih, saudara. Wow. Itu sesuatu yang sangat fenomenal mungkin bagi kita di zaman sekarang ini, yang kita di abad ini, saudara, yang kita ketahui, saudara. Karena kalau kita melihat, saudara, itu kematian terjadi begitu cepatnya. Dan pertambahan kematian demi kematian itu semakin banyak sekali, saudara. Maka dari itu, saudara, melalui ini semua, melalui pandemi COVID-19 ini, Tuhan, saya percaya, saudara, bahwa Tuhan ingin mengajarkan sesuatu dalam dunia ini. Tuhan ingin menunjukkan sesuatu kepada manusia yang hidup di muka bumi ini, saudara. Bahwa sesungguhnya manusia harus mencari Tuhan. Sesungguhnya manusia harus mengenal kepada Tuhan yang menyelamatkan kehidupan manusia. Siapakah Tuhan itu? Siapakah Allah itu yang benar? Yang satu-satunya yang harus disembah. Satu-satunya yang harus disembah. Yang layak ditinggikan, yang layak dipuji, yang harus dikenal namanya. Hanya ada di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Satu nama itulah nama yang berkuasa. Nama yang menyelamatkan. Nama Yesus yang memberikan jaminan kepastian kehidupan kekal setelah mengalami kematian, saudara. Disitulah kita mengerti bahwa Tuhan bisa memberikan kehidupan, tapi Tuhan juga bisa mengizinkan kematian terjadi. Karena hidup dan mati manusia itu ada di tangan kuasa dan kendalinya Tuhan. Mungkin bagi banyak orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak tahu akhir setelah kematian itu sendiri. Kemanakah mereka berada? Di manakah mereka akan berada?
Tapi bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita sangat tahu kemana kita akan menuju, kemana kita akan berada setelah kematian menghampiri dan menjemput kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan sekali lagi saudara sudah menunjukkan buat kita semuanya, Alkitab yang kita percayai, firman Tuhan yang hidup itulah yang memberikan petunjuk rahasia tentang orang yang meninggal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan memberikan rahasianya, wahyunya melalui firman-Nya yang Tuhan tertulis buat kita semuanya. Maka dari itu, hari ini judul khotbah saya adalah rahasia orang yang meninggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Rahasia orang percaya, rahasia anak Tuhan yang meninggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemanakah mereka akan berada? Seperti apakah keadaannya, saudara? Yang pertama, saudara, firman Tuhan mengatakan dengan jelas buat kita semuanya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Rasul Paulus, dia sangat mengerti benar. Dia sangat tahu benar bahwa ketika dia hidup bagi Tuhan, percaya bagi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengatakan apa? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Rupanya kematian bagi Rasul Paulus merupakan satu keuntungan, bukan kerugian. Dan inilah Tuhan ajarkan buat kita semuanya bahwa kematian bagi anak-anak Tuhan adalah kematian yang menguntungkan dan bukan yang merugikan, saudara. Kematian menguntungkan kenapa? Ya, karena Tuhan yang menjanjikan tempat di surga. Tempat di surga Tuhan tidak pernah perjualbelikan, saudara. Tempat di surga Tuhan tidak pernah berikan dengan sesuatu hal yang membeli dengan uang dan harta. Bahkan, saudara, saya tahu dan saya percaya dengan benar bahwa surga tidak akan pernah diperjualbelikan. Dan jikalau surga tempat itu diperjualbelikan, saya percaya tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sanggup membeli tempat di surga. Karena tempat di surga Tuhan tidak pernah perjualbelikan. Bahkan sekalipun harta kekayaan seluruh dunia ini dikumpulkan jadi satu untuk membeli tempat di surga, tidak akan pernah bisa, saudara. Bahkan segala kekayaan, pangkat, dan jabatan apapun dalam dunia ini untuk mendapatkan tempat di surga tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah terwujud. Karena apa? Karena tempat di surga Tuhan sediakan bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dari itu Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Wow, luar biasa. Lalu rahasia keuntungan bagi setiap anak Tuhan yang meninggal dalam Tuhan apa itu? Yang pertama, bahwa Tuhan menghargai kematian orang yang dikasihinya. Di dalam firman-Nya dalam Mazmur pasal 116 ayat 15, firman Tuhan berkata, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Pertanyaannya, saudara, siapakah orang yang dikasihinya? Jelas orang yang dikasihinya adalah anak Tuhan. Siapakah anak Tuhan? Adalah anak yang dikenal oleh Tuhannya, saudara. Oleh Bapaknya. Siapakah anak dan orang yang dikenal oleh Bapaknya? Dialah yang menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka status kita diubahkan dari anak dunia atau anak iblis, saudara. Diubahkan menjadi anak Tuhan. Dilahir barukan oleh Tuhan. Menjadi manusia yang baru. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Dan tubuh kita merupakan bait Allah, saudara. Dan disitulah Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Dan kita disebut sebagai anak Tuhan yang memiliki warisan janji, warisan surgawi, tempat di surga bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan puji Tuhannya melalui Mazmur 116 ayat 15, firman Tuhan mengatakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang percaya yang dikasihinya. Semua anak-anak yang dikasihinya. Dan Tuhan mengatakan berharga. Sangat berharga di mata Tuhan kematian anak Tuhan. Tahukah, saudara, bahwa kematian itu dalam bahasa Ibrani, ya, saudara, melalui ayat ini diartikan dengan kata mafet, saudara. Dari kata mafet ini artinya adalah ditetapkan oleh Tuhan. Dikehendaki oleh Tuhan. Direncanakan oleh Tuhan. Bahkan diizinkan oleh Tuhan. Jadi saya percaya bahwa tidak ada kematian dalam dunia ini
tanpa seizin dan sepengetahuannya Tuhan. Semua dalam kehendak Tuhan yang terbaik bagi setiap kita semuanya. Sekalipun yang kita alami sungguh sangat menyedihkan karena kita masih punya perasaan. Kita sebagai manusiawi punya perasaan ditinggalkan orang yang kita cintai. Sungguh sangat sedih karena kehilangan orang-orang yang kita cintai. Tapi tahukah saudara, bagi Tuhan, orang yang meninggal justru itu adalah suatu penghargaan dari Tuhan. Tuhan sangat menghargai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus ketika anaknya meninggal di dalam Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah siapkan tempat yang terbaik bagi anak-anaknya. Jauh lebih baik, jauh lebih sempurna ketimbang dan dibandingkan dari dunia ini. Bahkan dunia ini tidak akan pernah bisa diperbandingkan dengan kemuliaan, keindahan, dan kesempurnaan di dalam surga. Disitulah Tuhan memberikan penghargaan, tempat di surga, warisan rumah di surga bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Itu rahasia yang pertama. Kita menjadi orang yang sangat dihargai oleh Tuhan ketika kematian menghampiri setiap anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, Tuhan memberikan kebahagiaan yang kekal. Kita menjadi orang yang sangat berbahagia di dalam Tuhan dan itu kekal, saudara. Di dalam firman-Nya dalam Wahyu 14 ayat 13 firman Tuhan mengatakan demikian, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara, wow. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, saudara. Wow. Kenapa Tuhan mengatakan berbahagia? Apakah Tuhan sedang mengolok-olok melalui firman-Nya? Padahal kenyataannya, faktanya yang terjadi ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai, kita mengalami kedukaan, kita mengalami downhearted, kita mengalami satu kehilangan yang sangat mendalam. Bahkan mungkin setengah jiwa kita mungkin pergi meninggalkan kita. Bahkan mungkin setengah hati kita robek, saudara. Karena apa? Kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Mungkin itu orang tua kita, mungkin itu anak kita, mungkin itu suami kita, atau mungkin itu istri kita, atau saudara kandung kita, saudara. Bagaimana mungkin firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan, saudara? Apakah ada yang salah melalui firman Tuhan ini, saudara? Bukankah seharusnya mengatakan berdukacitalah, bersedihlah, merataplah? Tapi tidak, kata Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Bahkan dalam firman-Nya sekalipun tidak pernah bertentangan di dalam satu kedaulatannya. Bahwa Tuhan mengatakan berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Karena rupanya apa? Selanjutnya mengatakan supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Rupanya ada tujuannya supaya ketika kematian Tuhan izinkan terjadi, saudara, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka selama mereka ada di bumi ini, saudara. Ketika saya merenungkan hal ini, apa sih yang kita alami selama kita di bumi? Oh iya, manusia ketika dilahirkan sebagai seorang bayi yang mungil, lalu akhirnya beranjak bertumbuh menjadi balita, dari balita menjadi remaja, dari remaja menjadi kaum muda, menjadi kaum muda dewasa, ya, dan lalu berkembang lagi untuk bertumbuh lagi menjadi seorang suami istri, orang tua, ya, punya anak, bahkan sebagai kakek nenek punya cucu nantinya. Rupanya ada pertumbuhan dari usia balita, dari bayi saudara, sampai kepada kakek nenek, opa oma, saudara, 70-80 tahun. Selebihnya daripada itu semua adalah kesukaran dan penderitaan, saudara. Itu artinya bahwa selama di muka bumi ini, manusia pasti akan mengalami yang dinamakan kematian. Terbukti dari tubuh kita. Mungkin tubuh kita pada usia 20, 25 tahun, 30 tahun atletis, saudara. Tapi menginjak angka 40 tahun, menginjak angka 50 tahun, menginjak angka 60 tahun, 70 tahun. Bukankah kulit kita mulai keriput, saudara?
Bukankah tulang kita mulai keropos? Bahkan fungsi-fungsi organ tubuh kita mulai berkurang fungsinya. Bahkan belum lagi ada sakit-penyakit, saudara, yang mulai bermunculan, yang hinggap di dalam tubuh kita. Bukankah itu menandakan suatu penderitaan dalam kehidupan manusia di muka bumi ini? Itulah artinya penderitaan selama kita ada di muka bumi ini. Kalau usia kita tetap terus, misalkan 25 terus, ya kan, tetap tidak berubah, wah itu enak sekali. Itu nanti adanya di surga, saudara. Kalau di bumi ini kita pasti akan bertumbuh usia kita, saudara. Di surga kita akan kekal, hidup selama-lamanya. Tidak akan mati lagi, saudara. Sama seperti waktu di bumi. Kematian kedua tidak berlaku lagi. Karena kita ada di surga yang mulia. Hidup kekal sampai selama-lamanya di surga. Dan Tuhan mengatakan apa? Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Bahkan dalam terjemahan bahasa Yunani, ya saudara, kata berbahagia ini berasal dari kata makarios. Kata makarios diterjemahkan diberkatilah. Jadi artinya orang-orang yang mati, Tuhan katakan berbahagialah. Diberkatilah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Bukan cuma hanya berbahagia, tapi justru kematian merupakan satu berkat khusus bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Wow, dalam sekali pengetahuan kebenaran firman Tuhan. Wow, Tuhan mengatakan justru anak-anak Tuhan yang meninggal itu semuanya dalam berkatnya Tuhan. Tuhan memberkatinya dengan apa? Dengan mahkota tentunya. Tetapi juga tentunya pasti tempat rumah yang Tuhan sudah sediakan. Yang Tuhan janjikan melalui firman-Nya. Yang kita baca, yang kita dengarkan, saudara. Dan kita akan menikmati itu ketika justru kematian menjemput kita semuanya. Makanya kenapa Tuhan mengatakan berbahagialah, diberkatilah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga apa, saudara? Yang ketiga, saudara, Tuhan menyediakan tempat di surga, saudara. Wow, itu kita menjadi orang yang memiliki warisan tempat di surga, saudara. Dalam Yohanes 14, ayat 1 sampai dengan ayat ketiga mengatakan demikian, saudara. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, ini janji Tuhan yang sangat luar biasa sekali, saudara. Firman Tuhan menyatakan, janganlah gelisah hatimu, hai anakku, hai orang yang percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus Kristus. Janganlah engkau cemas, janganlah engkau khawatir, janganlah engkau takut akan hidupmu. Tuhan katakan percaya kepada Allah Bapakku, percaya juga kepadaku, saudara. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan itu Tuhan sediakan bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan, saudara, bahwa sebab Yesus pergi ke situ, yaitu ke surga. Setelah Yesus lahir dalam dunia ini, melakukan kehendak Bapa untuk dia mati menjadi tebusan bagi orang-orang banyak, bagi manusia di muka bumi ini yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus mati untuk manusia, untuk dunia ini. Tapi Tuhan menebus bagi mereka yang percaya kepada Tuhan untuk diampuni dan diselamatkan. Dan itulah yang Tuhan nyatakan. Setelah Yesus mati bagi kita, mengampuni dosa-dosa kita, Tuhan bangkit di hari yang ketiga. Menandakan bahwa maut dikalahkan. Dan tidak satupun maut yang dapat mengalahkannya. Sengat maut sudah dikalahkannya, saudara. Dan ketika Yesus bangkit, lalu kemudian akhirnya dia naik ke surga. Dan di surga, Tuhan bukan cuma hanya menjawab doa-doa kita. Di surga Tuhan bukan cuma hanya memberkati kita. Di surga Tuhan bukan cuma hanya mengawasi, bahkan memperhatikan kita, saudara. Di surga bukan cuma hanya Tuhan terus ada menjagai kehidupan kita, enggak. Tapi rupanya di surga Tuhan sedang mempersiapkan tempat bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan apa, saudara? Sebab aku pergi ke situ, yaitu ke surga, untuk menyediakan tempat bagimu di surga. Dan apabila aku, Yesus, telah pergi ke situ, yaitu ke surga, dan telah menyediakan tempat bagimu di surga, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Wow. Luar biasa sekali, saudara.
Bahwa kata datang di sini, saudara, setelah Tuhan Yesus pergi ke surga, menyediakan tempat bagi anak-anak di surga. Setelah tempat itu Tuhan sudah sediakan, Tuhan berjanji apa? Akan datang kembali, saudara. Dan kata datang di situ memakai kata erkomai dari bahasa Yunani-nya, saudara, bukan kata parousia. Kalau kata erkomai itu artinya bahwa Yesus datang secara pribadi, Yesus datang secara personal. Tapi kalau kata parousia, kata datang itu, saudara, kalau kata parousia adalah menunjukkan kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita nggak pernah tahu kapan itu Yesus datang kedua kalinya. Tapi jelas di sini dikatakan kata datang di situ memakai kata datang itu memakai kata erkomai yang artinya bahwa Yesus datang secara personal, Yesus datang secara pribadi, saudara. Artinya, dan pada saat apakah Yesus datang secara pribadi, saudara? Pada saat kematian itulah Yesus datang menjemput dan membawa anak-anaknya ke tempat yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Makanya kenapa firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ketiga, 14 ayat ketiga, saudara. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya apa? Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada di surga. Seorang bapa yang baik, dia harus bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Seorang bapa yang baik, dia harus menjadikan rumahnya kepada anak-anaknya. Seorang bapa harus berkumpul dengan anak-anaknya. Di mana? Di rumah bapanya. Di manakah itu? Di surga yang mulia. Itulah sebabnya seorang bapa yang menjanjikan anak-anaknya untuk kembali pulang ketika kematian terjadi. Disitulah harusnya kita menyadari bahwa Tuhan sedang menjemput anak-anaknya melalui cara kematian itu sendiri, supaya anak-anaknya bisa berjumpa dengan Bapanya di surga, berkumpul dengan Bapa di surga, di rumahnya yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, saudara. Itulah maknanya, saudara. Itulah artinya bahwa Bapa merindukan anak-anaknya pulang dan berkumpul dengan Bapanya di surga. Justru pada saat kematian itu terjadi bagi anak-anak Tuhan yang percaya. Percayalah bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Firman-Nya ya dan amin, saudara. Maka dari itu, saya percaya satu kehilangan orang-orang yang kita kasihi dalam kematian itu sangatlah berat. Karena saya juga pernah mengalami, yaitu orang tua saya sendiri. Ketika meninggalkan saya dalam kematian, sungguh sesuatu hal yang sangat mengalami kehampaan, mengalami ketertekanan, mengalami suatu lonely, perasaan bersalah, perasaan ditinggalkan, bercampur aduk, saudara. Hanya tetesan air mata yang tidak pernah berhenti, yang mengalir dari mata membasahi pipi ini, saudara, terus mengalir. Karena apa? Kita kehilangan orang yang kita cintai. Tapi kita tahu, saudara, di balik itu semuanya, rupanya Tuhan lebih mengasihi. Tuhan lebih rindu bahwa anak-anaknya harus pulang. Untuk apa? Untuk berkumpul dengan Bapanya di surga. Amin, saudara. Itulah keuntungan rahasia orang yang meninggal di dalam Tuhan kita Yesus. Lalu yang keempat apa, saudara? Yang keempat adalah, saudara, Tuhan mengumpulkan kita di surga, saudara. Jadi kita menjadi orang yang dikumpulkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama apa? Kita menjadi orang yang sangat dihargai oleh Tuhan Yesus. Dan yang kedua, kita menjadi orang yang sangat berbahagia dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, kita menjadi orang yang mewarisi kerajaan surga yang mulia, saudara. Dan yang keempat, kita menjadi orang-orang yang dikumpulkan oleh Bapa kita, oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya di surga yang mulia. Dalam firman-Nya dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 14 mengatakan demikian, saudara. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia, Tuhan kita, Yesus Kristus. Wow! Ini perkataan sudah penuh dengan pengharapan, penuh dengan satu kekuatan bagi setiap kita semua yang menguatkan kita semuanya. Tuhan mengatakan apa, saudara? Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kita anak-anak Tuhan selalu mempunyai pengharapan. Dan di luar sana, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak ada pengharapan sama sekali. Kita tahu di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Karena apa? Tuhan menjanjikan.
Tuhan menjanjikan tempat di surga bagi anak-anaknya. Bahkan ayat selanjutnya mengatakan, karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati, telah menebus kita, mengampuni kita, bahkan dia bangkit dari kematian, saudara, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi artinya bahwa kita akan dikumpulkan dalam suatu perkumpulan yang akbar, dalam suatu pertemuan yang mulia, dalam pertemuan orang-orang kudusnya Tuhan, dalam mega akbar pertemuan yang luar biasa. Akan ada perkumpulan raya, orang-orang percaya, orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan berikan suatu kehidupan kekal di surga, karena Tuhan sudah menggantikan tubuh yang fana ini, yang dari daging ini, saudara. Tuhan akan gantikan dengan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, di mana tubuh itu tidak akan pernah mengalami kesakitan, tidak pernah mengalami kematian lagi, karena tubuh ini adalah tubuh kemuliaan yang terus akan hidup selama-lamanya, kekal selamanya bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin, saudara. Biarkan firman Tuhan ini boleh menghiburkan setiap kita semuanya. Biarkan firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kita semuanya. Bahkan ketika kita mengalami suatu hal di mana kita ditinggalkan orang yang kita cintai. Mungkin setiap Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan suatu tayangan siaran ini, mungkin ada di antara keluarga Bapak Ibu semuanya yang mengalami hal seperti ini. Ditinggalkan orang-orang yang kita cintai. Percayalah bahwa Tuhan sedang menjadikan orang-orang yang dipanggilnya menjadi orang yang sangat dihargai oleh Tuhan, menjadi orang yang sangat berbahagia dan diberkati di dalam Tuhan Yesus, menjadi orang yang disediakan tempat di surga oleh Tuhan Yesus Kristus, dan menjadi orang yang dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarkan firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita semuanya. Amin, saudara. Saya percaya firman Tuhan ini boleh menguatkan dan menghiburkan setiap kita semuanya. Maju terus bersama dengan Tuhan, karena bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar dan menyelesaikan sampai akhir kehidupan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Mari sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Dengan firman-Mu Tuhan boleh menguatkan, bahkan menghiburkan setiap kami semuanya Tuhan. Kami percaya janji Tuhan, firman-Mu, ya dan amin. Dan tergenapi bagi setiap kami semua. Kami sekarang mengetahui suatu rahasia yang besar, yang Tuhan bukakan bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya. Bahwa ketika ada anak-anak Tuhan yang meninggal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami dijadikan Tuhan menjadi orang yang sangat dihargai, menjadi orang yang sangat berbahagia dan diberkati oleh Tuhan, dijadikan Tuhan menjadi orang yang sangat mewarisi kerajaan surga yang mulia, memiliki kerajaan surga, rumah di surga. Dan kami juga menjadi orang yang dikumpulkan oleh Bapa kami bersama dengan Tuhan kami Yesus Kristus di surga yang mulia. Terima kasih Tuhan. Biarkan firman Tuhan ini sekali lagi menguatkan iman kami, meneguhkan semangat langkah kehidupan kami di masa-masa pandemi ini. Kami semakin intim dan melekat kepada Tuhan. Semakin kami bergairah kepada Tuhan. Semakin antusias untuk menyebarkan kabar baik ini, berita-berita kabar baik ini kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, supaya ketika mereka yang belum mengenal Tuhan mendengarkan firman Tuhan ini, ada janji firman Tuhan ini, mereka boleh dicerlikkan mata rohani mereka, sehingga mereka boleh bertobat dan percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, sehingga ketika kematian menjemput setiap kami semuanya, saudara, kami akan ditempatkan di rumah Bapa yang kekal bersama dengan Bapa kami, Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Juru Selamat dan Penebus kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Tuhan, seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami rela memberikan semuanya kepada Tuhan. Kami mau intim kepada Engkau. Kami mau dekat kepada Tuhan. Kami mau mendekat kepada Bapa kami. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita akan deklarasikan Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur, barat, akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saat ini kami mau berdoa syafaat kepadamu Bapa. Kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya kebenaran firman itu boleh sampai ke hati setiap mereka yang melihat, yang mendengarkan, dan yang menikmati baik pujian, penyembahan, dan kebenaran firman-Mu. Lawatan Tuhan ada atas jemaat-jemaat yang menikmati ibadah pada pagi hari ini. Demikian juga Tuhan, kami berdoa supaya setiap jemaat juga bisa menanggapi apa yang menjadi bagian dan kebutuhan kehidupan mereka melalui kebenaran firman ini, sehingga kebenaran firman ini bisa hidup dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang ada dimanapun dalam ibadah-ibadah, Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Salam Indonesia dan kemuliaan bagi Indonesia. Kami letakkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Dengan situasi pandemi seperti sekarang ini, kami tahu Tuhan tidak tinggal diam. Tangan kasih dan belas kasih Tuhan ada di bangsa kami ini. Untuk itu kami berdoa untuk presiden kami, hikmat marifat daripada Tuhan berikan kepada dia, sehingga dia sanggup mampu bersama dengan wakilnya untuk bisa bersama-sama untuk menyelesaikan COVID ini. Kami taruh ke dalam tangan-Mu Bapa, supaya nama Tuhan juga dipermuliakan dan ditinggikan dan diagungkan di Indonesia ini. Berkati seluruh jajarannya Tuhan. Menteri-menterinya boleh bekerja juga bersama-sama dengan presiden. Seluruh dokter, perawat, kami doakan Tuhan lindungi, Tuhan jaga. Dan semua
orang yang masih saat ini, masih baik itu isoman atau mereka yang dirawat di rumah-rumah sakit, kami berdoa tangan Tuhan menolong menopang agar mereka sendiri boleh percaya bahwa Yesus sanggup mampu menyembuhkan mereka. Kami letakkan mereka ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini. Tuhan juga memberkati. Dan kami taruh Tuhan bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu. Mulai dari Nusantara seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami saatnya juga Tuhan saat ini, pagi ini kami akan menerima berkat-Mu melalui hamba-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akhiri ibadah pada hari ini. Mari kita mau terima berkat daripada Tuhan. Mari angkat tangan, arahkan hatimu. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar, diberkati semua lumbung-lumbungmu, diberkati semua usahamu, diberkati semua pekerjaanmu, diberkati semua pelayananmu, diberkati apapun yang engkau kerjakan. Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita saat ini, sampai kedatangan Tuhan kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang sudah diberkati katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan puji syukur hanya bagi Tuhanku. Hanya bagi Tuhanku. Kaulah Yesus, benteng hidupku. Kaulah Tuhan, perlindunganku. Kaulah berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya.